Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran mengenai teks negosiasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, serta mengonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Struktur teks negosiasi berguna untuk menunjukkan alur pada teks, sehingga isi teks dapat mudah dipahami. Adapun struktur teks negosiasi adalah 1. Orientasi, berisi pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. 2. Pengajuan, berisi pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya atau permintaannya. 3. Penawaran, berisi pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. 4. Kesepakatan, berisi keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Ciri kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Bahasa persuasif, suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Simaklah contoh berikut ini. Bagus itu Mi, sangat pantas baju itu untuk dipakai baik di acara formal maupun non-formal. Kebahasaan yang kedua adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Kebahasaan yang ketiga, santun berbahasa. Teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Kebahasaan keempat, menggunakan konjungsi. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi dalam teks negosiasi tersebut seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Kebahasaan kelima, berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Contohnya, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ataupun tidak menjawab. Kebahasaan yang keenam bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dalam negosiasi, ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya, ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti contoh, saat Anda belanja, Anda memerintah atau meminta tolong, umumnya dilakukan oleh pembeli untuk mengambilkan baju yang Anda inginkan tersebut. Lalu si pihak satunya akan memenuhi perintah tersebut, umumnya dilakukan oleh penjual. Kebahasaan ketujuh, menggunakan pronomina persona. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina seperti kata saya, kami, ataupun Anda. Kebahasaan kedelapan, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Ciri-ciri kalimat langsung adalah sebagai berikut. 1. Penulisan kalimatnya diapit menggunakan tanda baca petik 2. 2.
Huruf pertama pada kalimat yang diberikan tanda petik menggunakan huruf kapital. 3. Kalimat petikan dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Perhatikanlah cara bernegosiasi yang baik. 1. Pendapat harus disertai alasan, fakta, atau contoh yang jelas. 2. Pendapat disampaikan dengan lancar, jelas, dan sopan. 3. Perhatikan pendapat yang dikemukakan. 4. Agar mudah dipahami oleh orang lain, sampaikan pendapat dengan intonasi dan suara yang jelas. 5. Berbicaralah dengan sopan dan bijaksana saat menyampaikan pendapat. 6. Jangan mempertahankan pendapat dengan cara ngotot. Pelajaran berikutnya adalah mengonstruksi teks negosiasi. Langkah-langkah mengonstruksi teks negosiasi adalah: 1. Menentukan ide pokok. Ide pokok dapat kita ambil berdasarkan pengalaman pribadi ataupun orang lain. 2. Menentukan tokoh. Tokoh atau pihak yang bersengketa ditentukan sesuai topik teks, yaitu pihak pertama sebagai pengaju dan pihak kedua sebagai pemberi penawaran. Langkah ketiga, menentukan latar. Waktu dan tempat ditentukan berdasarkan profesi tokoh yang dapat mendukung suasana dalam kegiatan bernegosiasi. 4. Menentukan alasan rasional. Penyelesaian masalah dalam negosiasi harus dilakukan secara rasional melalui pertimbangan kedua belah pihak sesuai topik. Langkah kelima, mencari sumber atau bahan referensi, sehingga pembahasan tentang topik teks negosiasi tidak berada di luar batas. 6. Kalian dapat mengembangkan isi teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.